Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikan aku kemampuan untuk memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, perkenalkan, nama ibu adalah Fatimah Sahidah. Kembali lagi kita akan mempelajari pendidikan agama Islam kelas 6. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sedikit materi perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Dan tujuan pembelajaran kali ini agar siswa dapat memahami perilaku hormat dan patuh pada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Pernahkah kalian mendengar kisah Uwais Al-Qarni dan Alqamah? Ya, betul, hebat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Uwais Al-Qarni menjadi salah satu teladan bagi kita dalam berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perilaku yang sangat mulia. Uwais Al-Qarni disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirindukan oleh penduduk langit. Sedangkan bagaimana dengan kisah Alqamah? Kisah Alqamah memberikan peringatan kepada kita tentang kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua. Keridhaan Allah tergantung pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua kita. Khususnya ibu, jangan pernah menyakiti kedua orang tua kita dan jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita jika kita ingin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita. Ibu kita mengandung selama 9 bulan, melahirkan kita, merawat, mendidik, dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Orang tua merupakan orang yang sangat berharga dan berjasa kepada kita. Lalu, bagaimana cara kita membalas semua kebaikannya? Ya, betul, hebat. Salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu berbakti dan bersikap patuh kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua yang berarti birrul walidain. Dalam surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada engkaulah kembalimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewajibkan umat manusia untuk berbakti dan patuh kepada kedua orang tua. Selain orang tua, kita juga harus patuh kepada guru dan orang yang lebih tua dari kita. Anak-anakku yang soleh dan soleha, berikut contoh-contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Pertama, patuh dan taat terhadap nasihatnya. Kedua,
berkata yang sopan dan halus. Ketiga, melaksanakan perintahnya dalam hal kebaikan. Keempat, merawat mereka ketika sakit. Kelima, selalu mendoakan mereka. Keenam, mengucapkan salam dan mencium tangan. Ketujuh, tidak durhaka kepada mereka. Kedelapan, selalu menghargai apapun keputusan mereka. Baiklah, yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana kita lakukan terhadap orang tua kita. Anak-anak hebat, kalian tahu siapakah orang yang sangat berjasa dalam pendidikan? Betul, jawabannya adalah guru. Gurulah yang mengajarkan kalian membaca, menulis, berhitung, memberikan ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Maka jangan pernah kalian membantah perkataannya dan menyepelekannya. Baiklah, anakku yang soleh dan soleha, berikut contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru. Pertama, memuliakan dan tidak menghina guru. Kedua, mengucapkan salam ketika bertemu. Ketiga, mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan semangat. Keempat, bertanya kepada guru apabila ada sesuatu yang belum dimengerti dengan sikap yang sopan. Kelima, berpakaian rapi ketika belajar. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Anak-anakku yang hebat, manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat kita akan membutuhkan pertolongan orang lain, terutama anggota keluarga kita. Islam mengajarkan bahwa kita harus memiliki adab baik kepada anggota keluarga. Agar lebih jelas, yuk perhatikan contoh perilaku hormat kepada anggota keluarga. 1. Senantiasa berbuat baik dan hormat. 2. Memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendoakan agar diberi kesehatan. 4. Saling menghargai urusan masing-masing. 5. Tidak mudah marah-marah ya. 6. Terbiasa belajar bersama. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk menghargai dan menghormati kedua orang tua kita, guru, dan anggota keluarga kita. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka kita harus membahagiakan orang lain, terutama orang tua kita. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham dengan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Agar lebih paham, kita kerjakan soal berikut ya. Semangat! 1. Kepada siapa kita harus patuh dan hormat? Tuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk hormat kepada orang tua. 3. Sebutkan 3 contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai anak-anak hebat. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilanjut dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sholat dan hafalannya selalu dijaga ya, kurang lebih dari